Selamat pagi kakak-kakak semua di seluruh Nusantara. Salam Gloria. Perkenalkan, saya Bunga Tandi dari Distrik Jakarta. Bacaan hari ini diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 1 sampai 5 dan ayat yang ke-10. Saya terkesan dengan dua ayat, yaitu ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, yang berbunyi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga." Lewat bacaan ini, Yesus mengajak kita untuk bertobat, merendahkan diri, dan menjadi seperti anak kecil. Hal ini kembali mengingatkan saya tentang pengalaman saya bersama seorang teman. Jadi dulu saya punya teman, kami satu kosan, sama-sama anak rantau dari Makassar. Jadi sebelum tinggal bersama dengan mereka, saya tinggal dengan kakak saya, tapi karena tempat kuliah saya jauh dari kakak, akhirnya saya menerima tawaran mereka untuk tinggal bersama. Karena salah satu teman saya ini hidupnya kurang teratur dan punya pola makan yang kurang sehat, karena dia suka fast food dan suka soft drink, suka jajan. Jadi dia punya alasan kalau kita tinggal bersama bisa saling mengingatkan untuk hidup lebih sehat. Dan benar saja, puji Tuhan, setelah kami tinggal bersama, perlahan-lahan dia mulai berubah. Kami lebih sering masak dan makan pun teratur sesuai jam makan. Jadi kita sarapan, makan malam kita makan malam. Kalau siang karena kita makan di kantor masing-masing. Ya, boleh dikata hidup saat itu kami sangat tenang, kami sangat bahagia. Sampai suatu hari, kira-kira 4 bulan kemudian, teman saya ini tiba-tiba mengeluh sakit setelah pulang jalan-jalan dari luar negeri. Kakinya bengkak, tapi awalnya kami abaikan karena kami pikir mungkin hanya kecapean, karena selama di luar negeri dia kemana-mana pasti jalan kaki. Tapi setelah seminggu kakinya masih bengkak seperti kaki gajah. Lama kemudian tangannya pun bengkak. Karena khawatir, saya dan teman saya pun menyarankan dia untuk check up. Tapi karena saat itu dia sibuk di kantor, kebetulan kantornya dalam proses akuisisi, jadi sering lembur, bahkan kadang menginap di kantor, sehingga dia tidak punya waktu untuk check up. 1 bulan berlalu, belum ada perubahan, malah semakin bengkak, dan badannya pun sudah mulai kurus, tapi dia masih berdalih paling hanya capek dan kurang istirahat. Tapi kami tetap memaksa dia untuk periksa. Dan berhubung hari Sabtu, saya dan teman saya yang satu itu masuk kerja, sehingga dia pergi check up sendiri. Hasil check up-nya menyatakan dia itu gagal ginjal dan itu sudah stadium 4. Antara percaya dan tidak, dan karena syok dia buang hasil labnya dan dia menolak untuk dirawat inap saat itu. Sampai di kosan dia cerita semuanya, sama seperti dia, kami pun tidak percaya kalau dia akan kena penyakit itu. Kami masih bersenda gurau sambil menghibur diri, mungkin dokter salah diagnosa kali. Tapi dalam hati kecil saya masih berpikir mungkin apa tidak. Keesokan harinya pas saya kerja, saya browsing internet mencari tahu tentang tanda-tanda orang yang kena gagal ginjal. Saat itu saya hanya bisa terdiam di kantor setelah membaca artikel tentang penyebab dan tanda-tanda orang yang sakit gagal ginjal. Karena hampir 90% benar seperti yang dia keluhkan. Saya kembali mengingat kebiasaan dia. Setiap flu atau batuk pasti langsung minum obat, dan sehari-harinya kurang minum air putih. Mungkin itu semua penyebabnya, di samping pola makan yang kurang sehat. Kami berusaha untuk membujuk dia masuk rumah sakit untuk rawat inap, tapi dia menolak dengan alasan saya akan semakin kritis kalau dirawat. Yang intinya dia belum bisa menerima kenyataan kalau dia benar sakit keras di usia dia yang masih sangat muda, sekitar 26 tahun. Padahal saat diagnosa, dokter sudah menyarankan untuk rawat inap dan segera menghubungi keluarganya untuk mencari donor. Tapi dia berkeras dan tetap kerja seperti biasanya dan menyembunyikan penyakitnya dari keluarganya. Jadi hanya kami bertiga yang tahu. Sebenarnya sedih karena kami tidak bisa berbuat banyak untuk membantunya.
Karena setelah itu muncul beberapa penyakit komplikasi, sehingga kami makin kebingungan untuk kesedar menyiapkan makanannya. Dia juga sudah mulai sesak nafas kalau tidur. Setiap subuh pasti bangun dan duduk bersandar sambil tiduran di ruang tamu di atas sofa. Kemudian jendela dibuka. Selang 2 bulan kemudian dia masih kerja seperti biasanya. Setelah cuti 2 minggu untuk istirahat, dan saat masuk kerja dia pingsan di kantor. Saat itu terpaksa dibawa ke rumah sakit dan langsung ambil tindakan. Dan dokter ambil tindakan. Hanya menunggu keluarganya datang dari Makassar dan langsung cuci darah. Dia dirawat di rumah sakit kurang lebih 1 bulan dan kemudian melanjutkan rawat jalan karena tidak betah di rumah sakit. Sambil rawat jalan dia urus suratnya untuk resign. Waktu itu kami kaget karena biaya pengobatan pasti mahal dan kalau kerja minimal masih ada asuransi dari perusahaan. Jadi saran kami lebih baik tetap kerja sampai pengobatan ditanggung oleh perusahaan dan biarkan perusahaannya melakukan PHK. Tapi dia punya alasan yang membuat saya kaget. Dia bilang, "Saya tidak menyesal terhadap mendapat penyakit ini. Saya juga tidak akan menyalahkan Tuhan. Saya malah bersyukur mendapat cobaan ini. Jadi saya bisa prediksi kira-kira sampai kapan saya akan bisa hidup. Tuhan memberi saya kesempatan untuk bertobat sebelum saya kembali. Dan saya ingin lebih dekat dengan Tuhan. Saya bersyukur saya mendapat semua apa yang saya impikan selama ini. Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup saya. Sekarang saya akan melepaskan semuanya, berserah pada Tuhan dan saya akan kembali ke Maros, kampungnya di Makassar. Dan jika ada kesempatan kedua, saya mau jadi guru sekolah minggu lagi." Saya hanya bisa terdiam mendengar itu. Pengakuan iman seseorang yang dalam kondisi kritis tapi tak sedikit pun mengeluh. Penyakit itu boleh merenggut badannya tapi tidak senyum dan cerianya. Dan dia malah semakin dekat pada Tuhan dalam masa-masa sulit itu. Setiap pagi dia bangun pagi-pagi untuk renungan. Dia baca kitab suci dan memuji Tuhan dengan lagu diiringin gitar. Petikan gitarnya sudah seperti alarm membangunkan saya di pagi hari karena kami berdua satu kamar. Setelah semua urusan kantor dan rumah sakit selesai, dia kembali ke Makassar dan melanjutkan pengobatan di sana sampai Tuhan memanggil dia sekitar 5 bulan kemudian. Lewat teman saya ini, dia mengajarkan saya tentang iman, tentang pertobatan, berpasrah dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa dia lemah dan tak berdaya tanpa pertolongan Tuhan. Semoga kita pun menyadari bahwa kita semua punya keterbatasan dan hidup kita sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Layaknya anak kecil yang sungguh-sungguh percaya dan menggantungkan hidupnya kepada orang yang dia percaya dan mengasihinya. Amin. Terima kasih.